hadir di majelis ilmu itu beda dengan yang ngakses ilmu. Ya, ini harus kita bedakan. Panjenengan hadir di majelis ilmu, Nabi sudah menginfokan bahwa setiap langkah panjenengan dihitung satu kebaikan. Bahwa setiap apa yang panjenengan lakukan itu menjadikan wasilah doa para malaikat. Karena malaikat itu ridho kepada siapapun yang hadir di majelis ilmu. Nah, sehingga harapan kita juga sama, begitu. Nah, kalau kita bicara ilmunya ya, bicara ilmu atau pengetahuan, karena ada yang menyebut ilmu ya pengetahuan, pengetahuan ya ilmu, ada yang membedakan. Kayak Imam Syafi'i menyebut al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Nah, jadi beda antara pengetahuan dan ilmu. Ya tentu kita juga bisa menggunakan definisi tersebut. Kalau seandainya Bapak Ibu, seandainya di antara kita ini punya akses untuk datang ke majelis ilmu, datanglah. Ya, punya akses, punya kesempatan, datanglah. Bahwa sekarang panjenengan bisa menggunakan media-media televisi tiap pagi, yo isine ngaji, alhamdulillah banyak. Kalau panjenengan buka TV satelit ya, TV digital, ini juga pengajian sangat-sangat banyak, nganti kesel ya ngomongne. Radio juga banyak. Kemudian YouTube ya tinggal nawani kuota. Artinya kan kesempatan ini sangat banyak sekali. Pertanyaannya, apakah itu disebut majelis ilmu atau bukan? Kalau kita mendengarkan, kita membaca, apa termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah barang siapa yang datang ke majelis ilmu. Nah, sepengetahuan dan sepembacaan saya, ini tidak masuk. Walaupun tentu kita bisa mendapat manfaat dari itu. Ya jelas, daripada YouTube gawe nonton sing ora cetha, mending ke nonton pengajian. Itu bagus. Tetapi kalau pembandingnya adalah antara datang di majelis ilmu dengan dengan melihat, menonton di YouTube dan sebagainya, tentu ada pembedanya. Jadi yang tidak bisa digantikan. Karena apa? Rasulullah menyampaikan, siapa yang datang ke majelis ilmu itu didoakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan semua ikan yang ada di lautan. Nah, ini tidak muncul. Makanya ada yang menyebut bahwa media sosial, baik itu WA, Facebook, Twitter, atau tadi YouTube, dan sebagainya, ini bisa menjadi transfer of knowledge. Perpindahan ilmu, perpindahan knowledge ya, pengetahuan itu bisa. Jadi kita bisa belajar di situ. Kalau yang kita kejar adalah pengetahuan. Tapi yang berbeda, kalau Anda ingin mengejar value, apa itu value? Nilai. Ya, kalau yang panjenengan ingin kejar adalah nilai, yang ingin Anda kejar adalah keberkahan, doa para malaikat, dan doa makhluk hidup ini, maka Anda harus hadir secara fisik di majelis ilmu. Nah, makanya bicaranya di sini kan, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi tetap bicaranya adalah hadir secara fisik. Hadir secara fisik. Maka kalau saya tadi sampaikan, kalau kita punya kesempatan, hadirlah, datanglah. Ya bukan hanya di majelis ini, di majelis manapun yang menurut panjenengan itu membawa kebaikan dan keberkahan. Nah, hadiri. Jadi harus dibedakan. Karena kita khawatir ada satu persepsi, sebagian ya biasanya sih generasi muda, generasi muda sudah mencukupkan diri dengan belajar via YouTube, sosmed, dan seterusnya. Jadi itu mestinya sebagai suplemen. Suplemen itu ya tak cukupe.
Suplemen. Sebab kalau panjenengan makan sesuatu itu nek jenenge suplemen kok mangane suplemen toh, walaupun katanya kandungannya sama tapi tetap tidak sama. Panjenengan ngombe UC 1000 mg, kondone memenuhi semua kebutuhan vitamin C. Kalau ngombe makan jeruk 10, tetap apik makan jeruk 10. Kenapa? Ya itu asli ini, memang faktanya begitu. Yang lain kan sudah ada hal-hal yang tidak aslinya. Terus saya tetap memotivasi panjenengan yang bisa hadir di majelis ilmu dimanapun, monggo hadir. Saya sejak awal itu mengingatkan, ya menyampaikan, monggo kula panjenengan itu latihan istiqomah walaupun satu hal. Umpamane ngaji kok malam Sabtu istiqomah terus, mboten mandek kejaba mati. Pokoknya nek ora mati aja mandek. Nggih. Sinten sing mati dhisik kula sik ya jenengan ngaji teruske, nek kula sik jenengan sik kan kula ya teruske kan padha. Nah, kan artinya kan kita upayanya selamanya. Jadi kita ada niat di dalam hati. Ya Allah, kula memang niat pengen ngaji sak lawase urip. Selagi kula isih mampu, selagi bisa. Ya, makanya dari awal majelis ilmu itu kita tidak mempertimbangkan jumlah. Ana wong 5 ya masalah, ana wong 3 ya masalah. Lho Pak, nek wong 3 kalau wong 100 dong-donge kan menyampaikannya sama betul. Kita tidak bicara itu. Kita bicara bagaimana kita bisa istiqomah. Kita bicara bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, itu aja. Lho masalah ilmu itu nomor 17. Apalagi pengetahuan nomor 120. Pengetahuan itu gampang Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak gampang sekarang. Tapi kan bukan itu. Kemarin itu saya baca tulisan. Beliau itu pecinta ilmu, tapi gersang hatinya. Dia cerita, saya itu belajar banyak. Saya ngaji fikih banyak. Saya ngaji hadis banyak. Tapi hatine kula kok blas ora krasa cepak karo Gusti Allah. Nah, terus dia dikasih wejangan, Mas, bahwa yang panjenengan lakukan itu sudah benar. Sudah benar. Tapi jenengan nek maca hadis, terus membaca kitab fikih, itu kan tergantung cara pendekatan panjenengan. Nek panjenengan pengen itu membawa damai di hati, membawa ketenangan, membawa kedekatan panjenengan kepada Allah, jangan lupa panjenengan dengarkan, baca cerita-cerita orang soleh. Karena ternyata dengan membaca cerita-cerita orang soleh yang luar biasa, itu dapat menjadikan hati kita lebih terbuka. Lebih terbuka. Jadi beliau dikasih nasihat, belum cukup yang begitu. Panjenengan harus membaca banyak. Makanya kenapa Imam Ghazali itu menganjurkan, kalau Anda ingin mendalami betul cara pandang saya, bacalah kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Memang betul, saya mencoba membaca itu menjadi lebih nyaman, lebih tenang ketika menghadapi sesuatu. Ya, termasuk potensi kegagalan dan seterusnya. Artinya kan kita menjadi lebih, itulah ilmu yang mestinya juga kita ambil, ilmu yang mestinya kita pahami, tidak sekedar hanya utak-utik pengetahuan. Karena pengetahuan kan manggone ning utek. Ya, ini kan pengetahuan yang kita pahami saat ini kan sering disebut sebagai kemampuan kognitif. Jadi ning utek. Nah, ning utek. Lah, untuk masuk ke hati, ya masuk ke afeksi, kita itu kan harus melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Tidak bisa. Nah, salah satunya begini, ketika kita hadir di majelis ilmu, dengan niat, ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada saya itu didoakan malaikat. Seperti ini kan harapannya ini masuk ke dalam hati kita. Ini aku bicara majelis, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok majelis itu tetap lebih baik kita datangi daripada kita sekedar mendengar rekaman, kita sekedar ya itu sebagai tambahan, oke lah, suplemen, tapi jangan dijadikan
pijakan utama. Nah, jadi ini bicara tentang majelis. Fasahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, kalau delalah di suatu majelis kok met-metan, kula panjenengan ya, kalau memang diminta atau geser sidik dan sebagainya, ya jangan menguasai tempat itu. Karena apa? Sahabat Nabi itu diceritakan agak unik. Dan ini pesantren itu memang ada yang menyebutkan, walaupun mungkin riwayatnya agak sulit dilacak nih. Tapi ada satu prinsip. Jadi wong ngaji nek manggon ning kono wae, kuwi sahabate Nabi. Iya. Dadi modele ngoten niku. Kaya manggone niku di napa? Di kapling ngoten lho. Nah, sisi baiknya memang bahasa ini untuk melacak riwayatnya memang kita susah. Tapi para ulama sering menyampaikan sisi baiknya. Jadi nek ana malaikat andum rahmat ben kabagian ngono. Ini panggonan iku mbok menawa sesuk bagian si A, sesuk si B. Lah nek pindah-pindah kondone mboten. Niku tapi sekali lagi riwayat ini susah untuk ditelusur. Bagaimana sih riwayat siapa dan seterusnya memang kesulitan. Nah, sehingga efek negatifnya di samping ada efek positifnya, efek negatifnya wong ini ku gelem minggil. Mbon kuwi iki. Nah, kalau ngono kuwi delingke. Ya aja kaya ngono. Panggonanmu kuwi iki kamot wong 5, tapi wonge kebak. Disi wong 6 ya aja itu panggonanku. Lah jangan yang begitu itu. Makanya ayat ini kan mengingatkan kepada kita. Idza qila lakum tafassahu fafsahu. Kalau memang dikatakan kepada kalian, berilah ruang kepada yang lain, dilapangkan tempatnya, ya lapangke. Jadi jangan saklek ngono lho maksudnya. Wah saklek aku kudu kene. Nek ora kene wah. Nah, jadi jangan, yang begitu jangan. Tapi bahwa perilaku sebagian sahabat ngoten niku ya enggak masalah. Tidak akan menjadi problem bagi Rasulullah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza tilang syuzu fang syuzu. Ya. Dan ketika engkau disuruh berdiri, ya ada yang menyebut ini adalah maknanya jihad, fang syuzu ya berdiri. Artinya ya disesuaikan dengan kondisi. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mempunyai ilmu beberapa derajat lebih di antara dibanding orang lain. Nah, sekarang kita bicara derajat Bapak Ibu. Kalau panjenengan itu dalam urusan duniawi, ketika melihat derajat orang itu kan biasanya ya, ini tidak ada dalilnya, tapi biasanya. Pertama orang itu dilihat terpandang karena bandane, ya, karena punya uang, punya harta. Terlepas dia mendapat dari mana, didistribusikan kemana, biasanya tidak begitu dipedulikan. Sehingga orang menganggap ini berderajat tinggi. Yang kedua, biasanya orang itu dianggap punya derajat tinggi kalau dia memiliki jabatan. Ya, pemenang jabatan-jabatan yang dianggap prestis, jabatan-jabatan yang dianggap sebuah prestasi. Ya, kan banyak diskusi. Anakmu saiki dadi apa? Nah, begitu dadi jabatan X itu banggane luar biasa. Ya bukan dosa, tidak masalah itu, tidak dosa. Cuma orang memang memandang begitu. Itu berarti tabiat menungso. Umumnya menungso nek ngerti, oh anakku jadi direktur BUMN, wah ya jos. Anakku mau jadi petani. Nah ini kan pembandingnya kemudian iki derajat itu, iki mboten. Sekali lagi pandangan begitu itu tabiat manusia. Tabiat manusia tidak sepenuhnya salah, tapi bisa berpotensi salah. Jadi pertama karena hartanya, yang kedua karena jabatannya. Yang ketiga, bisa jadi orang ini hebat
luar biasa karena prestasi akademik. Nggih. Apa meneh nek isih sekolah. Anakmu ini piyo? Nah, ini prestasi akademik ini kemudian menjadi kebanggaan. Kebanggaan. Biasanya di era saat ini yang menjadi tolak ukur. Wah, ini berarti hebat, jos derajatnya dua. Nah, pertanyaannya, bagaimana agama kita melihat mana sih yang punya derajat? Ternyata kita juga bisa membandingkan ada 3. Nah, gitu. Wow, kan ada 3. Sekarang kita bandingkan dengan yang 3. Yang pertama, orang itu punya derajat di sisi Allah kalau dia takwa. Jadi orang ini punya derajat, semakin takwanya tinggi, maka semakin tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma yang berpandangan seperti ini tidak banyak, karena ini tidak sesuai dengan tabiat. Tabiat dan nafsu menungso tidak mampu untuk menganalisa dan melihat secara kasat mata. Hanya orang yang berusaha melihat dengan jelas akan terlihat jelas. Nek kula jenengan kok boten, tabiatnya ke yang 3 tadi. Ke yang ketiga. Jadi entah itu prestasi akademik, entah itu jabatan, entah itu harta. Itu biasa nih. Pulau panjenengan memang seakan-akan terdesain ke situ. Dan ini ujian bagi kita. Apakah kita lebih memuliakan orang kaya atau kita lebih memuliakan orang takwa? Nah, ini bisa kita lihat. Maka ini bisa kita buktikan suatu saat mbok menowo, kan kita tidak tahu ya. Suatu saat putrane jenengan dilamar 2 orang. Sing siji takwa tapi miskin, prestasi akademik ora patek cetha, ora sarjana dan seterusnya. Sing siji sugih tapi ora takwa. Salat ya dongkolo, ya kadang ora salat barang. Ya kayak Islam KTP lah. Tapi sugih, secara akademik bagus, lulusan universitas terkemuka. Nah, panjenengan kon milih. Panjenengan kon milih. Iki bocah padha seneng nih. Maksudnya nek bocah sih manut, tergantung jenengan sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Tabiat menungso, kuwi ora usah mikir mesti kan milih sing duwite akeh to nggih. Nggih to nggih. Ora usah mikir yo iki kan ngono. Memang ora usah mikir, nek meh milih sing niki kan mikir dawa. Mikir dawa. Walaupun kita tahu dia sholih, kita tahu dia takwanya bagus, tapi kan mesti ini. Waduh, ini ngene sesuk UWP anakku piye? Apakah ini mendongkrak harga diri saya enggak? Kira-kira orang akan mencibir saya enggak dan seterusnya. Nah, ini akan kita buktikan. Sebenarnya kita melihat dari sisi pandang mana? Apakah dari sisi pandang yang tadi melihat kemuliaan itu dari sudut pandang 3 yang pertama, ataukah dari ketakwaan? Nah, yang kedua dan ketiga yang di ayat ini. Allah akan mengangkat derajat orang yang punya 2 hal, yaitu iman dan ilmu. Jadi iman dan ilmu. Sing duwe iman, kalau sing duwe ilmu. Sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Mujadilah ayat 11 ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita pengen mengikuti yang ini, ngeten. Ini salah satu prinsip dari kitab Ta'limul Muta'alim. Syekh Az-Zanuji, Zanuji. Ini ngendikan. Tapi ini bukan hadis ya. Ya, bukan hadis. Nek ana wong mulyake wong kok mergo jabatane tok. Artinya sebab pemuliaannya hanya karena jabatan semata. Semata berarti tidak ada faktor lain. Atau yang kedua, dia memuliakan orang semata-mata karena hartanya tok. Jadi karena 2 faktor ini, maka beliau menyampaikan sepertiga agamane udul.
Artinya dia sudah kehilangan sudut pandang yang semestinya. Jadi wis hilang. Mindset-e wis ra karuan. Niku nek cara Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Artinya apa Bapak Ibu? Ini kritik keras bagi kita semua. Kritik keras. Karena sesungguhnya yang perlu kita muliakan menurut syariat agama siapa? Ya wong telu niku. Jenengan kalau memuliakan orang kenapa? Karena dia takwa, tak mulia no. Saya junjung tinggi dia karena dia takwa. Kenapa Anda muliakan dia? Anda hormati dia sedemikian rupa karena ilmu dan imannya. Ya wis telu niku. Nek liyane telu niku wis biasa, wis kabeh menungso padha kejaba sing duwe telu. Berarti niku cara pandang kita insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pikiran-pikiran para ulama. Nah, berarti ini kan kita latih Bapak Ibu. Kalau panjenengan kan kudu nglatih. Mulane Imam Malik niku leh nglatih tenanan. Mau ada raja mau siapa? Lho raja niku pernah datang kepada Imam Malik. Ngeten. Anakku pengen iso ngaji Imam Malik. Tapi nek tak campurke wong-wong biasa kan ya ora pantes kok pangeran kok campurke wong-wong biasa sekolah. Ngene wae jenengan ning nggonku tak bayar sing akeh njalukmu apa? Dijawab ngoten niku diminta seperti itu, Imam Malik ngendikan, mboten. Ilmu ya ditekan. Ilmu ditekani, ora ilmu sing teko nggonku. Niku dawuh Imam Malik. Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu didatangi, jangan dia suruh mendatangi engkau. Artinya apa? Dia ingin menjelaskan, Imam Malik ingin menjelaskan kepada raja waktu itu, bahwa Anda boleh mulia sebagai raja, tapi saya menganggap Anda biasa. Bahwa saya menghormati Anda sebagai manusia, sebagai muslim, karena Anda pemimpin saya ikuti Anda, tapi saya melihat Anda itu biasa. Itu Imam Malik. Jadi luar biasa. Tapi begitu beliau melihat orang yang takwa, walah, leh ngormati tenanan. Nek kula panjenengan kan rada kuwalik. Rada kuwalik, tapi mboten kuwalik tenan, rada kuwalik. Nek ana wong takwa, ana wong sing imane bagus, ilmunya bagus, biasa-biasa wae. Tapi nek ana wong sing walah jabat nggih Pak, munduk-munduk ora karuan. Munduk-munduk lah. Ini kan kritik bagi kita nih, kritik. Karena yang diangkat derajatnya oleh Allah kan ya ini kan ada juga di belakang kayaknya. Kan sama dengan yang kita baca ini. Jadi dimuliakan karena ilmunya, diangkat derajatnya karena iman dan ilmunya. Diangkat oleh Allah kemuliaannya ya karena ketakwaannya. Nah kalau kita ingin menyamakan frekuensi kalau sing disebut Gusti Allah kan ngoten. Nah kecuali nek jenengan pengen saya pengen berbeda frekuensi dengan Allah, ya itu terserah. Ya, itu terserah. Tetapi ketika kita bicara apa yang disampaikan oleh Allah kemudian menjadi frekuensi dan kita mau frekuensi ini masuk ke dalam diri kita, ya ini yang disebut oleh Gusti Allah. Iman, ilmu, takwa. Nah, sudahkah ini menjadi prioritas penghormatan kita? Nah, ini. Jadi ini yang kemudian perlu kita kuatkan. Perlu kita kuatkan. Nah ini kitab Ta'limul Muta'alim kan memang sebagian peneliti modern kemudian mengatakan itu berlebihan memang. Ya, seperti dawuhnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kan sebenarnya tidak konteksnya itu. Nek teng mriku kan dingendikake ana abduman walau allamani halfat. Saya itu budake wong sing ngajari aku walaupun sak huruf. Lamun kaep ya dhek ngedol aku ya apa-apa. Ini kan bahasa majas. Tentu tidak boleh disalahgunakan. Bahasa seperti itu tidak boleh disalahgunakan. Kemudian ada orang sok pinter, sok takwa, kemudian pengen dimuliakan, itu tidak tepat. Ya, itu kan urusan bagaimana kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau panjenengan kebetulan dimuliakan oleh Allah, ya jangan pengen dimuliakan. Itu urusan beda. Urusan beda. Bahwa kita harus menghormati, memuliakan Rasulullah, ya iya itu kewajiban kita. Tapi Rasulullah kan biasa wae, biasa wae rasa. Tapi kan boten, sahabat tidak mungkin. Sahabat tidak. Sahabat itu namati kanjeng Nabi awal. Tidak ada yang berani namati kanjeng Nabi. Kenapa?
Ya karena memuliakan. Doi Kanjeng Nabi biasa. Mun nek on aku teko ora usah do ngadeg ngoten. Ya pas dikongkon ora ngadeg, sesuk ngadeg meneh. Niku sahabatnya Kanjeng Nabi kan begitu itu. Makanya kan ada kaidah-kaidah tertentu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Itu wujud memuliakan karena Nabi kan manusia paling bertakwa, manusia paling beriman, dan manusia paling berilmu. Ya udah, tiga jadi satu. Dimuliakan semulia-mulianya. Itu memang frekuensi yang disampaikan oleh Allah. Nah kita nangkap frekuensi ini sing endi? Yang dikirim tabiat, apa sing dikirim kau Gusti Allah, itu kan pilihan. Dan nek bal kuwi kula panjenengan ya, aku tak latihan melu frekuensi sing dikehendaki oleh Allah, mulyakno sing kudu dimulyakno. Kan begitu. Jadi muliakan yang memang harus kita muliakan, anggap biasa apa yang memang ya biasa. Terakhir Bapak Ibu, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah teliti ya, khabir itu waspada. Jadi teliti terhadap apapun yang Anda lakukan. Jadi bicara majelis, Allah juga teliti kok. Majelis ini diisi siapa? Majelis ini diisi apa? Siapa-siapa yang ada di majelis. Dan ini ada catatannya semua. Walaupun panjenengan tidak menggunakan fingerprint untuk absen atau absen apapun, tapi ingat malaikat ngabsen jenengan. Jadi ada absensinya ini Bapak Ibu. Absensi mong tidak berkaitan dengan tunjangan. Apa bahasanya cah nom TP ya? Di hadapan Allah, dilakukan yang terbaik. Tidak apa-apa kan? Kita tebal pesona di hadapan Allah. Sing lain itu kan TP-TP yang ngarepe menungso. Nah, niki sing lain tuh. Nek di hadapan Allah kan kita, pokoknya aku pengen semua api, di biji karo Gusti Allah api. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi sing cetok ning majelis-majelis niku Gusti Allah tetap ngabsen. Kula mboten ngabsen jenengan. Siapapun tidak ada yang ngabsen jenengan. Mung ini kan bebas mau datang mau tidak datang. Tapi Allah tetap akan melihat, meneliti setiap kegiatan yang kita lakukan. Wabil khusus dalam konteks ayat ini, Allah teliti terhadap perbuatanmu berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam majelis. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Tiyang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini sudah ada pertanyaan tertulis. Sebelum saya jawab, mungkin kalau ada yang bertanya, monggo dipersilahkan. Matur nuwun. Tidak ada? Ya, saya jawab yang ini ya. Assalamualaikum, saya akan menanyakan masalah zakat. Kalau misalnya seseorang berpenghasilan 10 juta per bulan, ditambah ada hasil dari kebun berupa buah-buahan. Tetapi orang tersebut tidak bisa menyisihkan untuk menabung karena habis untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan yang lain. Apakah orang tersebut wajib zakat? Nah, ini pertanyaannya memang jawabannya jadi khilafiyah. Dan apakah penghasilan kita itu perlu dizakati? Nah, ini kan ada khilaf para ulama nih. Ada perbedaan pendapat, ada beberapa perdebatan. Yang pertama, bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia, zakat profesi itu wajib. Nah, profesi apa yang wajib dizakati? Nah,
Di situ kecenderungannya sebenarnya bukan zakat profesi, tapi zakat penghasilan. Apabila penghasilan itu sudah memenuhi nisab tertentu, maka wajib zakat. Nisabnya menggunakan apa? Ada dua metode. Pertama, menggunakan hasil pertanian. Yang kedua, menggunakan nisab perdagangan. Nah, ini yang dijadikan alasan. Kalau melihat cerita ini penghasilan 10 juta plus ada tambahan kebun, yang kebun itu juga nanti akan bisa diuangkan, maksudnya hasil kebunnya bisa diuangkan, maka kalau menurut pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan penghasilan seperti ini masuk wajib zakat. Ya, masuk wajib zakat. Karena ada zakat penghasilan atau zakat profesi. Ini menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, berapa? Nah, inilah yang kemudian secara teknis menjadi perdebatan lagi. Ini kita belum bicara yang fatwa yang kedua, bicara tentang fatwa yang pertama. Kalau memang ini wajib, lalu yang wajib itu yang mana? Net atau net apa nih? Bruto itu kotor ya? Gross itu kotor. Ya. Jadi penghasilan kotor atau penghasilan bersih. Atau ada yang tanya lagi,